Mengintip 9 lini masa sejarah perjalanan rupiah mata uang Indonesia. Sebelum seperti sekarang, mata uang Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apabila kini kita bertransaksi dengan rupiah, orang Indonesia di zaman dahulu melakukannya dengan mata uang lain, seperti koin emas dan perak. Di era kolonial, dulu pertukaran uang dilakukan dengan gulden, yaitu mata uang Belanda. Pada tahun 800 sampai 1600, digunakan bermacam-macam metode pembayaran. Bagaimana cara orang di masa lampau bertransaksi? Rupanya, di antara tahun 800 sampai 1600 Masehi, transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Syailendra yang diproduksi pada abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan, sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Tak hanya itu, di akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa tersebut. Pada tahun 1600 sampai 1942, menggunakan mata uang kolonial Belanda. Lalu, apa yang terjadi ketika orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Indonesia? Mereka membawa koin emas dari Portugal dan Venesia, dolar, perak dari Bolivia, Peru, dan Meksiko yang kemudian jadi koin perdagangan utama selama beberapa ratus tahun kemudian. Lalu perusahaan India Timur Belanda pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Namun, karena kurangnya pasokan timah pada tahun 1724, perusahaan itu mulai memproduksi koin tembaga sendiri. Dicetak di 6 provinsi di Belanda dan diimpor dalam jumlah besar selama abad ke-18 hingga ke-19. Lalu uang kertas pertama muncul di tahun 1752 berkat pembentukan The Bank Courant dan Bank van Lening. Setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799, Republik Batavia mengeluarkan uang sendiri dan membuat koin golden perak pada tahun 1802. Pada tahun 1942 sampai 1945, di bawah masa penjajahan Jepang di tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal dan golden, melikuidasi bank-bank, termasuk The Javasee Bank. Setelahnya, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Japanese Reckoning dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun terjadi hiperinflasi karena mencetak uang secara berlebihan. Di tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia. Stok uang kertas ini tetap dipakai oleh pemerintahan Indonesia sampai tahun 1946, yaitu ketika pemerintah baru bisa mencetak uang sendiri. Belanda datang kembali untuk merebut Indonesia dan mengeluarkan Golden Nika. Pada akhir perang, sekutu Nika mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak Golden Nika di tahun 1943. Uang ini disebarkan di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Ketika uang Nika pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan segera di tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang kertas Nika itu ilegal. Karena tidak memiliki kuasa penuh, akhirnya Belanda memutuskan tidak mengeluarkan uang Nika di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kesulitan mengedarkan uang, akhirnya lambat laun uang Nika tidak lagi berlaku dan tidak digunakan.
Pada tahun 1945, Indonesia mulai mencetak mata uang rupiah. Di tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia, yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan menempati kantor di The Javasi Bank di Yogyakarta. Rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1946. Sementara mata uang yang berlaku sebelumnya seperti uang Nikkei atau mata uang Jepang harus diserahkan ke bank paling lambat 30 Oktober 1946. VYI, 1 rupiah baru itu nilainya setara dengan 0,5 gram emas. Pada tahun 1965 sampai 1991 terjadi inflasi besar-besaran. Inflasi merajalela dan naik hingga 27% di tahun 1961. Di tahun selanjutnya melonjak jadi 174% dan menjadi 600% pada tahun 1965. Akibat kekacauan ini, harga-harga pun melonjak naik dan indeks harga pada akhir tahun 1965 telah dihitung 363 kali lebih tinggi dari tahun 1958. Akibat inflasi ini, beberapa nominal baru rupiah ditambahkan. Pada tahun 1970, Bank Indonesia menambahkan nominal Rp5.000 dan Rp10.000 pada uang kertas baru. Setelah inflasi terkendali, koin rupiah mulai diperkenalkan lagi, mulai dari nominal Rp1 hingga Rp100 di September 1975. Uang kertas pecahan Rp100 ditarik permanen dari peredaran. Pada tahun 1992 sampai 1999 sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 1997 sampai 1998 mengurangi nilai rupiah hingga 80%. Inilah juga yang membuat orang-orang menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah ia duduki selama 32 tahun. Pada Juni 1998, rupiah mencapai titik terendah yang menyentuh angka Rp16.800 per 1 dolar. Uang pecahan Rp50.000 yang sebelumnya bergambar Soeharto diganti dengan gambar W.R. Supratman pada pecahan yang sama. Ini dilakukan untuk menandai berakhirnya kekuasaan Soeharto dan memulai babak baru di era reformasi. Pada tahun 2000 sampai 2005, uang kertas pecahan 100 dan 500 dihentikan. Pada tahun 2000, uang kertas pecahan 100 dan 500 rupiah resmi dihentikan produksinya. Ini terjadi karena ada devaluasi dramatis terhadap mata uang Indonesia. Namun, penghentian ini selaras dengan munculnya pecahan uang baru yaitu Rp1.000 dan Rp5.000. Sekitar tahun 2004, pecahan uang Rp20.000 diperkenalkan. Sementara itu, di tahun 2005, Direksi Bank Indonesia mendesain ulang pecahan uang kertas Rp10.000 dan Rp50.000. Kemudian pada tahun 2016, Bank Indonesia meluncurkan seri pecahan uang terbaru seperti yang kita kenal sekarang. Dan terakhir, di tahun 2016, perubahan terbaru dilakukan, tepatnya pada 19 Desember 2016. Bank Indonesia meluncurkan desain baru uang kertas dan koin rupiah. Bank Indonesia juga menempelkan teks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang kertas. Bukan lagi Bank Indonesia seperti pada seri uang sebelumnya. Jadi, itulah perubahan mata uang Indonesia dari waktu ke waktu.